Pikiran yang sempit adalah penjara bagi rezeki. Kutipan ini sering diabaikan, tapi mengandung kebenaran yang dalam. Hari ini saya ingin berbagi tentang 7 sikap halus yang diam-diam menjauhkan rezeki dari hidupmu. Simak videonya sampai selesai. Apa yang tersembunyi di balik pikiran dan perasaan kadang lebih kuat mempengaruhi hidup daripada yang terlihat nyata. Begitu pula dengan rezeki, ia peka terhadap apa yang kita pikirkan, rasakan, dan yakini secara diam-diam. Jika ada yang terasa menjauh, saatnya kita menengok ke dalam, simak dan renungkan 7 sikap halus yang diam-diam menjauhkan rezeki dari hidupmu. Yang pertama, menyimpan iri di dalam hati. Beberapa tahun lalu, saya pernah merasa hidup saya diam di tempat. Padahal saya sudah berusaha bekerja keras, bahkan ikut pelatihan sana-sini. Tapi entah mengapa, hati ini tetap terasa berat setiap kali melihat orang lain berhasil. Seperti ada bisikan yang berkata, mengapa bukan saya yang di sana? Saya tidak menyadari bahwa rasa iri yang saya simpan rapat-rapat itu sedang menggerogoti ketenangan saya sendiri. Saya tidak menunjukkannya, tapi saya merasakannya dan itu cukup membuat langkah saya pelan bahkan mundur. Ketika hati dipenuhi rasa iri, seringkali kita sulit melihat pelajaran dari keberhasilan orang lain. Kita hanya melihat kompetisi, bukan inspirasi. Seperti kata Lao Tzu, seorang filsuf Tiongkok, ketika kamu puas dengan dirimu sendiri, seluruh dunia akan menerimamu. Sekarang, coba kamu renungkan, pernahkah kamu merasa tidak suka melihat orang lain bahagia meskipun mereka tidak merugikanmu? Bisa jadi dari situ, pintu rezeki mulai menutup bukan dari luar, tapi dari dalam. Yang kedua, meremehkan pekerjaan kecil. Saya teringat kisah Soichiro Honda, pendiri perusahaan otomotif Honda yang kita kenal sekarang. Sebelum dikenal sebagai pengusaha besar, ia hanyalah seorang montir kecil di sebuah bengkel di Jepang. Ia tidak punya pendidikan tinggi, bahkan ditolak berkali-kali oleh Toyota ketika melamar kerja. Pernah suatu masa, Honda hanya memperbaiki sepeda motor dan membuat piston di bengkel kecilnya dengan tangan sendiri. Banyak orang meremehkan apa yang ia kerjakan, terlalu kotor, terlalu teknis, terlalu kecil. Tapi Honda tidak mengeluh. Ia tidak merasa karyanya terlalu sepele, justru dari kerjaan kecil itulah ia mengasah ketekunan dan kualitas. Lalu datang satu kesempatan, Perang Dunia berakhir di Jepang, mulai membangun ulang. Honda membuat sepeda motor pertamanya dari sisa-sisa bahan bekas perang. Dari situlah cikal bakal merek Honda lahir. Coba renungkan, pernahkah kamu merasa seperti tidak dihargai karena pekerjaanmu dianggap terlalu sederhana? Atau kamu sendiri yang meremehkan karena merasa tidak sebanding dengan impianmu? Kisah Honda mengajarkan kita bahwa yang kecil bukan berarti tidak penting. Kadang justru dari tempat-tempat yang kamu anggap bukan apa-apa, Tuhan menyembunyikan awal dari segalanya. Rezeki tidak selalu datang dalam kemasan megah. Kadang ia menyamar sebagai hal sederhana dan menunggu kamu cukup rendah hati untuk menjalaninya dengan sepenuh hati. Yang ketiga, enggan menghargai diri sendiri. Beberapa tahun lalu ada seorang pemilik usaha kecil di bidang kerajinan tangan. Produknya indah, unik, dan berkualitas. Tapi selama bertahun-tahun, ia menjual karyanya dengan harga yang jauh di bawah nilai sebenarnya. Katanya, yang penting laku. Saya takut orang tidak mau beli kalau saya pasang harga yang pantas. Akibatnya, bisnisnya mandek. Ia kewalahan memenuhi pesanan, tapi itu tidak cukup untuk bertahan. Sampai suatu saat, ia bertemu mentor yang bertanya, kalau kamu sendiri tidak menghargai hasil karyamu, bagaimana orang lain bisa menghargainya? Sejak saat itu, ia mulai berani menaikkan harga sesuai kualitas. Ia memperbaiki kemasan, menyampaikan cerita di balik produknya, dan membangun identitas yang kuat. Tidak semua pelanggan bertahan, tapi yang datang benar-benar menghargai nilainya. Dalam 2 tahun, bisnisnya tumbuh pesat. Ia bisa membangun tim, memperluas pasar, dan hidup lebih tenang tanpa mengorbankan diri sendiri. Semua bermula dari satu langkah sederhana, yaitu berani menghargai dirinya. Sekarang coba renungkan, sudahkah kamu sungguh-sungguh menghargai diri kamu? Dan kalau belum, langkah kecil apa yang bisa kamu mulai hari ini? Yang keempat, sulit mengucap terima kasih. Janice Kaplan, seorang jurnalis dan peneliti psikologi, dalam bukunya The Gratitude Diaries menulis, ketika seseorang membiasakan diri untuk mengucapkan terima kasih setiap hari, bukan hanya kebahagiaannya yang meningkat, tapi juga kemampuan otak untuk melihat peluang dan harapan dalam setiap situasi. Dalam situasi sulit. Saya pernah mencobanya, tidak muluk-muluk, hanya menulis 3 hal kecil yang saya syukuri setiap pagi. Kadang hanya kopi hangat, cuaca cerah, dan senyum dari orang rumah. Tapi perlahan saya mulai merasakan perubahan. Hidup yang tadinya terasa biasa saja,
mulai terlihat lebih berwarna. Saya lebih ringan menjalani hari, lebih peka terhadap hal-hal baik yang sebelumnya saya abaikan. Sekarang coba kamu renungkan, seberapa sering kamu mengucapkan terima kasih hari ini? Bukan hanya pada orang lain, tapi juga pada dirimu sendiri, pada hidupmu, pada napas yang masih kamu hirup. Apakah selama ini kamu terlalu sibuk menghitung kekurangan sampai lupa bahwa kamu masih punya begitu banyak yang bisa disyukuri? Kebiasaan kecil seperti mengucapkan terima kasih bisa jadi awal dari perubahan besar. Yang kelima, terlalu fokus pada kekurangan. Saya teringat pemikiran Epictetus, seorang filsuf dari zaman Yunani kuno. Ia berkata, bukan keadaan yang membuat kita menderita, tapi cara kita memandang keadaan itulah yang menciptakan penderitaan. Epictetus menekankan pentingnya membedakan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak. Salah satu kebiasaan yang membuat kita terjebak dalam ketidakpuasan adalah terus-menerus melihat apa yang kurang, tanpa pernah memberi ruang bagi rasa cukup. Kita terlalu sibuk membandingkan hidup dengan orang lain, hingga lupa mensyukuri napas dan langkah yang masih kita miliki. Saya pernah mengalami hal itu, gaji masuk tapi terasa tidak cukup, bukan karena kebutuhan bertambah, tapi karena pikiran terus menuntut lebih tanpa menyadari apa yang sudah dimiliki. Dan setiap kali saya fokus pada kekurangan, saya merasa cemas dan tergesa-gesa. Pemikiran Epictetus menyadarkan saya bahwa kebebasan sejati tidak datang dari memiliki lebih, tapi dari cara memandang apa yang sudah ada. Sekarang coba kamu renungkan, apakah selama ini kamu terlalu sering menaruh fokus pada hal-hal yang belum kamu miliki? Bagaimana jika hari ini kamu mulai melatih diri untuk menyadari dan merawat apa yang sudah ada, bukan sebagai akhir, tapi sebagai fondasi yang cukup kuat untuk melangkah ke depan? Ingat, ketika hati dilatih untuk melihat cukup, kecemasan akan mereda dan keputusan akan menjadi lebih jernih. Dan dari kejernihan itulah rezeki yang sejati mulai datang. Yang keenam, takut berbagi. Bayangkan sebuah aliran air di tengah ladang. Selama air itu terus mengalir melewati sawah, membasahi tanah, memberi kehidupan, maka ia akan terus jernih dan bermanfaat. Tapi ketika air itu ditahan, dikumpulkan hanya untuk diri sendiri, lama-lama ia menggenang, mengeruh, dan tidak lagi menghidupi siapapun, bahkan diri sendiri. Saya pernah merasa takut berbagi, takut waktu terbuang sia-sia, takut kebaikan tidak dibalas. Tapi setiap kali saya menahan, justru hati terasa sempit seperti air yang ditahan, energi pun jadi mandek. Lalu saya belajar satu hal, bahwa rezeki itu seperti air, ketika kita membiarkannya mengalir, kita sedang membuka saluran baru untuk datangnya limpahan berikutnya. Kita tidak pernah benar-benar kekurangan karena memberi. Yang kita berikan seringkali kembali dalam bentuk yang lebih dalam, seperti rasa damai, pertemanan yang tulus, rezeki tak terduga. Coba renungkan, apakah selama ini kamu sedang menahan aliranmu sendiri? Dan jika iya, apa yang membuat kamu takut untuk membuka tangan dan hati? Bisa jadi pintu rezeki berikutnya baru akan terbuka saat kamu berhenti menggenggam dan mulai mengalirkan. Yang ketujuh, tidak percaya bahwa rezeki itu luas. Sekarang ini kita di era di mana peluang hadir dalam bentuk yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya. Tren digital, ekonomi kreatif, hingga kerja jarak jauh telah membuka banyak pintu rezeki baru. Banyak orang yang dulunya terjebak dalam pekerjaan yang stagnan, kini bisa membangun penghasilan dari rumah. Dari menulis, mendesain, menjadi asisten virtual, sampai menjual produk lewat media sosial. Tapi seringkali keyakinan kita masih tertahan di masa lalu. Masih berpikir bahwa rezeki itu harus datang dari satu pintu tetap, dari satu gaji, dari satu arah. Padahal dunia sudah berubah. Saya mengenal seorang teman yang dulu merasa mustahil bisa hidup dari passionnya di bidang ilustrasi. Tapi ia mulai belajar dari tren, mengikuti perkembangan platform, dan mengembangkan karyanya secara konsisten. Sekarang ia punya klien dari luar negeri dan bisa bekerja sambil merawat anak di rumah. Semua itu dimulai dari satu hal, yaitu percaya bahwa rezeki bisa datang dengan cara yang baru. Sekarang coba kamu renungkan, apakah kamu masih menutup diri dari bentuk-bentuk rezeki yang sedang berkembang? Atau kamu sudah mulai menyesuaikan cara berpikirmu dengan zaman yang bergerak cepat ini? Karena seperti kata Rumi, apa yang kamu cari sedang mencarimu juga. Tapi jika kamu cukup terbuka untuk melihatnya. Kadang rezeki tidak benar-benar menjauh. Ia hanya menunggu hati yang siap menerima. Bukan karena kamu kurang mampu, tapi karena keyakinan dalam diri belum mengizinkan untuk merasa layak. Marianne Williamson, seorang penulis spiritual dari Amerika Serikat, pernah berkata, seringkali kita lebih takut pada kekuatan dan potensi hebat dalam diri sendiri dibandingkan kelemahan kita. Ketika hati terus hidup dalam rasa tidak cukup, rezeki pun sulit menemukan tempat untuk tinggal.
Sekarang coba jujur pada diri sendiri, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu pantas menerima kebaikan hidup? Atau selama ini kamu tanpa sadar terus menolaknya dengan rasa ragu, takut, dan tidak layak? Ingat, saat hati terbuka, rezeki pun akan tahu kemana ia harus pulang. Kalau video ini bermanfaat, tekan tombol like, bagikan kepada mereka yang sedang butuh penguatan, dan tulis komentarmu. Subscribe channel ini agar setiap langkahmu terus dikuatkan oleh pesan-pesan yang mengingatkan.